Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam karena menyebarnya COVID-19 itu tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk membatalkan atau menyimpangi kontrak-kontrak bisnis yang sudah dibuat sebelum keluarnya Kepres ini. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga hampir seluruh negara di dunia merasakannya. Sistem perekonomian yang hancur, PHK atas jutaan karyawan terjadi, dan ini hanya segelintir permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Lantas, bagaimana dengan perjanjian bisnis yang ada? Force majeure digadang-gadang menjadi alasan penundaan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian. Pemerintah telah mengaktifkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Bagaimana pendapat para profesional hukum atas hal ini? Telah hadir bersama saya Bapak Andrian Syahtiawarman selaku Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perancang dan Ahli Hukum Kontrak Indonesia, dan juga Pak Ojak Sitomeyang selaku praktisi hukum saat ini. Baik, gimana kabarnya Pak Andrian dan Pak Ojak? Ya, baik, Tuhan baik, Bu Dea. Ya. Lagi apa nih kesibukannya Pak Andrian? Saya sih kesibukannya sekarang menjalankan usaha, dan sebagai seorang dosen tetap belajar walaupun itu melalui metode belajar online. Oke, kalau Pak Ojak sendiri gimana Pak? Praktis karena diterbitkannya peraturan PSBB di Jakarta ini, otomatis pekerjaan kantor saya juga saya lakukan melalui rumah. Work from home ya? Work from home. Jadi kesibukannya lebih ke arah ya paling mengerjakan sesuatu pekerjaan kantor yang bersifat bisa dikerjakan di rumah. Kurang lebih berapa hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu? Iya, 3 hari. Justitia melalui media Justitia kita nih ada forum diskusi online atau biasa kita sebut dengan Fokus. Kebetulan saat itu Pak Ojak ngobrol ya Pak sebagai narasumber juga pada kegiatan hari itu. Kita membahas terkait dengan pengaktifan kembali Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang bencana non alam COVID-19 dan kaitannya terhadap perjanjian bisnis, kontrak bisnis, dan juga pajak saat itu ya Pak. Boleh direview sedikit nggak sih Pak apa yang waktu itu dibahas? Baik, iya. Di sini saya akan melakukan review sedikit ya, melakukan rangkuman apa yang telah saya paparkan dalam diskusi online kemarin. Pertama, saya membahas lebih dalam lagi terkait keputusan Kepres nomor 12 tahun 2020 yang diterbitkan oleh pemerintah tanggal 13 April tahun 2020 yang menetapkan bahwa bencana wabah COVID-19 ini itu merupakan bencana non alam. Nah, di mana tentunya dengan diterbitkannya Kepres ini menimbulkan beberapa polemik di dunia bisnis, tidak sedikit korporasi-korporasi yang menjadi bertanya-tanya, dan bahkan praktisi-praktisi hukum juga mengeluarkan pendapat dan opini mereka. Bagaimana implementasi dari Kepres ini, apakah bisa disebutkan atau nggak dikualifikasikan sebagai force majeure atau tidak. Nah, dalam diskusi tersebut saya menjelaskan bahwa kondisi maupun situasi peristiwa dapat dikatakan itu adalah force majeure tak kala peristiwa tersebut telah sesuai dan terpenuhi sebagaimana telah diatur di perjanjian. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi sangat relatif. Kenapa relatif? Apakah kondisi force majeure tersebut telah diatur dalam perjanjian, dan bila mana hal tersebut belum diatur, maka kondisi force majeure tersebut pula tidak secara otomatis berlaku. Dan kalaupun itu ternyata sudah diatur di perjanjian, maka para pihak wajib melihat beberapa hal maupun syarat-syarat dipenuhinya suatu kondisi tersebut bisa disebutkan force majeure, sehingga para pihak bisa melakukan macam-macam upaya. Misalnya mereka bisa menunda kewajiban mereka bisa meminta remedial, meminta rescheduling, atau renegosiasi. Beberapa hal tersebut saya juga paparkan secara singkat, dan saya juga menekankan juga kepada para pelaku bisnis dan peserta-peserta diskusi kemarin bahwa
tidak serta-merta dengan adanya Kepres ini, kemudian kita tidak, kemudian para pengusaha atau enggak para pihak yang terikat dalam perjanjian, mereka lantas membuat uang prestasi. Nah, hal tersebut juga tidak serta-merta. Karena apa? Karena Kepres tersebut sebenarnya secara prinsip itu adalah memperkokoh dari tugas dan fungsi dari gugus tugas penanganan COVID-19. Sebenarnya di situ, agar kepala gugus tugas COVID-19 ini memiliki pakem dan dasar hukum yang kuat, sehingga ditetapkanlah hal tersebut sebagai bencana non alam dan bencana nasional, bukan pintu masuk sebagai pihak kita melakukan uang prestasi, bukan seperti itu. Jadi itu yang perlu diluruskan juga buat teman-teman kita yang menyaksikan dalam acara talk show ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Dea, secara gambaran singkatnya. Nanti kita bisa eksplorasi lagi di pertanyaan dan jawaban. Oke, terima kasih Pak Ojak. Kalau itu dari segi pandang Pak Ojak sebagai seorang praktisi hukum. Nah, sekarang saya akan beralih ke Pak Andriansyah. Gimana Pak menanggapi kondisi yang ada saat ini? Karena kan banyak banget, nyatanya saat ini banyak banget perjanjian bisnis yang kacau balau. Uang prestasi terjadi di mana-mana gitu kan. Bahkan PHK terjadi di mana-mana. Pengusaha dengan gampangnya bilang bahwa ini force major, mereka nggak bisa mempertahankan lagi karyawannya. Dari sudut pandang perancang dan ahli hukum kontrak Indonesia sendiri bagaimana Pak Andrian? Sebelum kita masuk ke sana, kita harus pahami dulu apa itu force major. Nah, pada dasarnya di undang-undang kita karena ini adalah perjanjian, itu kita tunduk ke Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu pada dasarnya secara eksplisit tidak ada detail yang menjelaskan apa itu force major. Nah, jadi tapi kita kalau melihat pendapat dari beberapa ahli mengenai force major itu misal seperti yang disampaikan oleh Subekti, force major merupakan keadaan memaksa yang merupakan suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti kerugian. Nah, jadi di sini ada kata-kata untuk membebaskan seseorang membayar ganti kerugian. Ini didukung dengan pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, seperti yang diatur dalam pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ disebutkan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. Selanjutnya di pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya debitur tidak bisa dibebankan untuk mengganti kerugian karena keadaan memaksa. Nah, lagi-lagi kita harus kembali ke unsur iktikat baik yang ada di dalam pembuatan kontrak tersebut. Kita mengetahui di pasal 1338 disebutkan bahwasanya perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya. Nah, namun ada juga salah satu asas dari perjanjian adalah asas iktikat baik. Nah, selagi memang para pihak tidak ada memanfaatkan momen ini, momen bencana nasional ini untuk mendapatkan keringanan dengan cara-cara yang jauh dari asas iktikat baik tersebut, maka ini bisa dijadikan alasan untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Ojak tadi, bisa dilakukan negosiasi kembali mengenai unsur dalam kontrak tersebut ataupun menunda pelaksanaan ataupun pembayaran prestasi yang harusnya dilakukan oleh masing-masing pihak. Jadi intinya yang perlu kita tekankan saat kita berbicara tentang kontrak, dengan adanya suasana yang kondisi yang seperti sekarang, kita harus tetap kembali ke asas iktikat baik, di mana para pihak harus sama-sama mengedepankan hal yang baik dalam melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut. Oke, ini banyak terjadi ya Pak. Saya coba tanya sama Pak Ojak dan Pak Andrian. Saat ini banyak terjadi. Salah satunya mungkin kemarin-kemarin lagi ada viral juga di beberapa sosial media bahwa ada salah satu department store yang melakukan PHK massal alasannya karena memang cash flow dan pemasukannya yang
nggak mencukupi gitu akhirnya untuk tetap beroperasional, membayar karyawan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah si force majeure ini bisa dijadikan dasar atas hal tersebut? Dan jika memang iya, apakah si perusahaan ini lantas terbebas dari kewajiban-kewajiban seperti membayarkan sisa pembayaran kepada karyawannya dan lain sebagainya? Mungkin Pak Ojek bisa berpendapat. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya Bu Dea ya. Memang kita lihat fenomena akhir-akhir ini akibat dari mewabahnya virus corona ini menyebabkan beberapa sendi-sendi bisnis dan korporasi itu meredup. Dalam artian, contohnya kita to the point ke department store seperti contoh dari Bu Dea sampaikan tadi. Otomatis hal tersebut membuat kunjungan dari pelanggan yang sering banyak ke department store tersebut pasti praktis itu signifikan berturun. Yep. Nah, karena pengunjung dan konsumennya menurun, otomatis pemasukan juga berkurang. Nah, mungkin kebanyakan department store tersebut beralasan karena cash flow dan pengunjung yang berkurang, sehingga mereka tidak sanggup membayar gaji karyawan dan tidak menutupi biaya operasional yang ada. Sehingga mereka beralasan hal tersebut disebabkan oleh COVID-19 atau COVID-19 dan virus corona, dan hal tersebut merupakan force majeure karena udah dikeluarkannya Kepres nomor 12 tahun 2020. Nah, hal tersebut menurut saya terlalu prematur dan bahkan cenderung itu misleading ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mau menyatakan itu force majeure atau tidak, kita harus memenuhi dulu unsur-unsur dari force majeure itu apakah benar. Apakah memang sudah terpenuhi atau tidak oleh department store. Pertama, unsur-unsur force majeure adalah satu, adanya kejadian yang tidak terduga. Kemudian, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian ketiga, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur. Dan yang keempat, ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan kepada resiko kepada debitur. Sorry, saya ulangi. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur. Nah, dari keempat unsur tersebut, maka perusahaan wajib memenuhi keempat unsur tersebut. Nah, bila mana keempat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka otomatis klaim mereka terhadap force majeure tersebut menjadi gugur. Pertanyaannya adalah, apakah memang solusi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh departemen store tersebut adalah mem-PHK karyawan? Karena sebenarnya mereka punya cara lain, yakni dengan cara apa? Mereka bisa jualan online. Kemudian yang kedua, setidaknya kan mereka juga 5 tahun ke belakang masa nggak ada untung. Nah, keuntungan 5 tahun ke belakang tersebut apakah tidak bisa digunakan untuk menutupi biaya operasional yang ada? Baru yang ketiga, mungkin mereka juga bisa menerapkan beberapa hal. Misalnya mereka menerapkan shift pekerjaan secara pekerjaan dengan mekanisme shift atau shift-shiftan. Jadi pekerja tersebut digilir masuknya, atau kemudian nanti ada penyesuaian. Nah, hal-hal tersebut yang bisa dilakukan oleh perusahaan, dan perusahaan memang harus terbuka dan jujur kepada masing-masing karyawannya. Mungkin saya pikir itu, Bu Dea. Berarti memang kalau kondisinya sekarang seperti ini yang terjadi, memang seluruh sektor bisnis mengalami penurunan. Ya. Semuanya berantakan, Pak. Berarti si pengusaha ini dia tetap harus membayarkan pesangon ke si karyawannya? Betul. Perusahaan atau pengusaha itu wajib membayarkan pesangon terhadap karyawannya. Even itu sekalipun perusahaan tersebut mengalami force majeure, dan force majeure tersebut memang terpenuhi secara unsur dan syarat, maka sesuai pasal 164 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan satu kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan pekerjaan, dan satu kali penggantian hak. Dan hal itu telah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga pengusaha tersebut tidak lantas mereka lepas tanggung jawab, dan tidak lantas juga mereka mem-PHK tanpa memberikan apapun. Namun bila mana para pekerja tetap berkeinginan untuk melanjutkan pekerjaannya di sana dan tidak ingin di-PHK, maka pekerja wajib juga menerima beberapa ketentuan dan syarat yang ditentukan oleh pengusaha dan perusahaan tersebut.
Karena itu tadi, sifat dari force majeure ini akan menimbulkan renegosiasi atau enggak akan menimbulkan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai penyesuaian. Baik, itu tadi dari sudut pandangnya Pak Ojak. Saya beralih ke Pak Andrian karena saat ini setahu saya Pak Andrian juga ada beberapa sektor bisnis yang sedang dikerjakan. Gimana Pak dari pandangan Bapak selaku pengusaha ya? Itu gimana dengan kondisi yang saat ini terjadi? Terima kasih Bu Dea. Jadi ini saya masuk sebagai pengusaha nih ya. Ya betul bahwasanya ini kondisi yang berat. Jujur saja mungkin kalau dibilang hal terberat dalam menjalankan bisnis, ini termasuk yang paling berat yang saya alami. Saya ada beberapa sektor bisnis itu sampai yang di apartemen penginapan itu sampai ditutup, sampai tidak ada, bukan hanya berkurang penghasilannya tapi sama sekali zero. Itu sudah berjalan 1 bulan lebih. Dan seperti sekarang, tapi sorry Pak saya potong, tapi karyawannya masih tetap ada di bisnis tersebut? Masih. Ya kalau saya sih berpikir itu tadi, lagi-lagi kita balik ke itikat baik. Mungkin dari para pekerja juga tidak serta-merta memikirkan pengusaha hanya memikirkan keuntungan sendiri juga. Karena apa? Seperti sekarang saya yang berjalan misalnya bisnis di bidang pelatihan. Oke, pengusaha itu dituntut berpikir keras bagaimana menjalankan usaha bisa tetap berjalan dengan kondisi saat ini. Tapi bagaimanapun itu pasti akan memberikan kesulitan. Misalnya contohnya, saat pelatihan harus hadir ke lokasi. Sekarang penerbangan di mana-mana banyak yang ditutup. Peserta juga dari berbagai daerah tidak bisa mengikuti. Bahkan ada pun yang mau mengikuti, mereka tidak punya dana karena mereka juga saat ini sedang kesulitan dana juga. Alhasil lagi-lagi pemasukan perusahaan itu bisa hampir mendekati angka 0. Tapi memang untuk saya pribadi lagi-lagi saat kita berpikir positif, kita sampaikan kepada para pekerja bahwasanya memang kondisi seperti ini, akhirnya pun mereka pun mengerti. Yang paling penting itu sebenarnya antara pengusaha dengan para pekerja ini jangan menjadikan satu sama lain itu lawan. Pengusaha jangan berpikir ini ngerugiin saya, para pekerja juga jangan berpikir pengusaha ini mau enaknya aja, giliran kayak gini motong kami. Tapi yang terpenting kita kolaborasi, kita tunjukkan antara pengusaha dan para pekerja itu adalah mitra kerja. Kita adalah keluarga besar yang saling membangun untuk membesarkan diri masing-masing di berbagai lini. Jadi yang paling penting itu sebenarnya mau apapun kondisinya, bahkan tanpa ada force majeure ini pun komunikasi itu tetap harus dijalin. Bahkan sekarang dengan kondisi seperti ini justru kita lebih memanfaatkan teknologi dan kita bisa lebih memanfaatkan ini untuk membangun silaturahmi dengan seluruh pihak. Seperti itu. Let's say itu memang bisa terjadi ketika sektor bisnisnya middle ya Pak. Betul. Gimana kalau buat teman-teman pengusaha yang dengan sektor bisnis yang sangat besar, puluhan ribu karyawan dia punya, sekarang nggak ada penghasilannya gitu, bahkan bisa hampir dibilang 0 gitu. Mungkin nggak sih dilakukan hal-hal lain seperti yang tadi Pak Ojak bilang itu, kayak renegosiasi, atau memang better untuk di PHK daripada dirumahkan? Gimana pendapat Pak Andrian dan Pak Ojak? Nah, kalau memang dia bisnisnya sudah besar, kalau saya sih berpikir seperti ini. Justru kalau perusahaan sudah besar sebenarnya lebih enak. Karena kalau perusahaan sudah besar, biasanya mereka sudah punya yang namanya serikat pekerja. Itu lebih gampang sebenarnya untuk mengaturnya karena sudah ada kesatuan di sana, udah ada pengurus-pengurusnya, sudah ada perwakilan yang bisa menyampaikan hal-hal yang mereka butuhkan kepada pihak manajemen perusahaan. Dan ya ini setahu saya kalau perusahaan sudah besar, biasanya mereka sudah punya dana-dana cadangan untuk menangani resiko-resiko seperti ini. Walaupun mungkin resiko yang dibuat itu adalah resiko yang tidak terlalu besar, tapi setidaknya ada dana-dana yang bisa untuk dipakai dalam mengatasi resiko seperti ini. Dan kalau ditanya PHK ataupun dirumahkan dan lain sebagainya, itu lebih kembali lagi ke syarat-syarat yang seperti yang diatur oleh undang-undang di pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi, harus tetap dipatuhi oleh pengusaha, atau nanti pengusaha juga bisa bernegosiasi dengan
para pekerja. Cuman ini tetap kembali lagi karena kan sebelum masuk mereka ada yang namanya perjanjian kerja juga. Ya. Ini bisa nanti diamandemen atau renegosiasi lagi antara pengusaha dengan pekerja. Ya, dengan nanti kalau mereka menerima ya tetap dijalankan untuk pekerjaannya, ataupun kalau tidak berarti mereka mungkin bisa memilih untuk apakah mereka harus resign dan pilihan yang lain yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Karena memang ada beberapa usaha juga yang tidak bisa dilaksanakan secara online seperti itu. Ini kan berarti akan sangat menguras biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena di perusahaan itu ada yang namanya fixed cost yang akan dikeluarkan tanpa adanya pekerjaan apapun, ini tetap harus dikeluarkan. Jadi ini memang harus diperhatikan, apalagi COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan bencana nasional ini akan selesai. Memang di aturan pemerintah itu sampai 29 Mei diaturnya, tapi setelah itu kita tidak tahu apakah akan diperpanjang lagi atau tidak. Jadi mungkin dari sekarang ada beberapa itu yang saya lihat sudah ada yang dirumahkan, atau seperti yang sampaikan Pak Ojak tadi dibuat shift-shift atau lain sebagainya. Yang jelas yang terpenting adalah melihat kembali perjanjian yang telah dibuat dan menegosiasikan kembali kepada antara para pihak bagaimana mengambil jalan tengah. Karena di saat seperti ini tidak ada gunanya juga merasa diri paling benar, karena ini tidak disebabkan oleh salah satu pihak, tapi disebabkan oleh alam dan peraturan pemerintah. Seperti itu. Baik, dari Pak Ojak. Ya, mungkin kalau dari saya hanya menambahkan sedikit aja, Bu Dea. Pertama adalah bagi perusahaan yang merasa mereka terdampak sekali atas wabah COVID-19 ini dan berpengaruh kepada sektor pendapatan mereka yang mereka miliki, maka mereka pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan inventarisasi dan melakukan review terhadap setiap kontrak yang mereka miliki. Apakah dalam setiap pekerjaan kontrak, even itu juga kontrak dengan karyawan, sudah memasukkan klausul terkait force majeure yang mengatur terkait wabah penyakit. Karena COVID-19 ini atau virus corona ini diklasifikasikan sebagai wabah penyakit. Bila mana kita ambil terminologi dalam perjanjian. Nah, bila mana itu sudah ada, maka para pihak wajib menurut saya melakukan komunikasi, melakukan diskusi. Ini bagaimana pelaksanaannya? Karena udah terjadi wabah penyakit yang diatur di pasal force majeure kita, apakah ini perjanjian tetap berjalan dengan resiko-resiko yang mungkin nanti akan ada hal-hal yang menghambat perjanjian tersebut karena wabah virus corona ini. Dan yang kedua, bila mana tidak diatur, maka para pihak juga wajib melakukan komunikasi. Supaya apa? Supaya mereka mengatur hal ini dan untuk menjaga-jaga di kemudian hari bila mana ada salah satu pihak yang melakukan prestasi atau tidak bisa memenuhi kewajibannya pasca atau dikarenakan wabah penyakit COVID-19 ini. Mungkin itu saja. Baik, karena udah selesai tadi kita ngobrol-ngobrol sama Pak Ojak dan Pak Andrian. Terima kasih atas waktunya hari ini sudah berkenan untuk hadir. Ada beberapa poin yang menjadi catatan saya bahwa kondisi force majeure terkait dengan wabah COVID-19 tidak secara otomatis berlaku jika perjanjian tersebut telah mengecualikan suatu peristiwa epidemi atau pandemi. 2. Perjanjian tersebut tidak mengatur terkait dengan kondisi force majeure. 3. Ia dapat memenuhi kewajibannya dengan cara lain. 4. Tidak dapat membuktikan kondisi-kondisi force majeure dan para pihak sepakat untuk renegosiasi. Segelintir masalah yang terjadi akibat COVID-19 di luar kuasa kita. Bukan salah pengusaha, bukan salah pekerja, bukan juga salah pemerintah. Semua terjadi di luar kendali manusia. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain tetap mengikuti anjuran pemerintah agar pandemik ini segera berlalu. Teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyaksikan talk show bersama Media Justivia hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube kita, juga beberapa platform podcast kita yang nantinya ada di bawah. Bisa diklik juga, langsung di follow. Instagram kita juga. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Ojak dan Pak Andrian atas waktunya. Sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih untuk Sobat Media Justivia, sampai ketemu di talk show selanjutnya.